Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhusu khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وما نقرأها أيضا يأتي أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذريتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا فهذه النية لها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Al-Dhiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti melanjutkan pengajian membaca tafsir Qabasun min Nuril Quranil Karim di Syekh Ali As-Sabuni setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'alif halaman 159. Tasniyatur Rasuli alaihi salam. Tasniyatur Rasul, hiburan untuk Rasul, yaitu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mau menghibur Nabi Muhammad SAW dari segala macam hal-hal yang tidak memberikan kenyamanan. Hibur. Wa ba'da hadzal bayanil wadih, setelah keterangan yang jelas, maksudnya keterangan yang jelas pada ayat sebelumnya, keterangan yang sangat jelas pada ayat sebelumnya tentang tuhyanil musyrikin, tentang kejahatan orang-orang musyrik min kufari Makkah, dari orang-orang kafir yang ada di Mekah. Tidak lain adalah orang-orang Nabi sendiri. Mereka melakukan berbagai macam keburukan, kejahatan kepada Nabi dan kaum muslimin. Maka setelah itu datanglah ayat-ayat berikut. Ja'atil ayatul karimah. Maka datanglah ayat-ayat sebagai berikut. Tusalli Rasulullah, menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tukhaffifu anhul anaa, dan ayat-ayat yang akan datang ini meringankan, menghibur Rasulullah dan meringankan anhu dari Rasul. Meringankan dari apa nih? Al-ana, dari penat, capek. Ya, kan capek itu penat.
haula ma yalqahu min adza Quraisyin wastizaihim. Meringankan kecapean penatan Rasulullah kena apa yang Rasulullah rasakan dari segala macam gangguan-gangguan dan cemoohan orang-orang kafir Quraisy. Istusukhriyatihim bihi. Mereka itu ya mengolok-olok Nabi wa bi risalatihi wa da'watihi, dan kerasulannya dan dakwahnya. Itu kan menghadapi orang-orang musyrik seperti itu capek. Nah, makanya Allah Ta'ala hibur nih melalui ayat-ayat sebagai berikut. Nah, bagaimana caranya Allah menghibur Nabi, meringankan segala penderitaan yang dirasakan oleh Nabi terhadap ya, perilaku orang-orang kafir. Wa tubayyinu lirrasul, dan ayat-ayat berikut menerangkan kepada Nabi ini caranya Allah menghibur gitu. Anna hadhihi siratul anbiya'i min qabli. Inilah sejarah yang pernah dialami gitu, pernah dialami oleh para rasul-rasul sebelum beliau. Nah, ini menghibur namanya. Jadi Nabi tidak merasa sendirian. Kan kalau orang sedih itu merasa sendirian. Dialah yang diperlakukan oleh kaumnya seperti itu. Sementara rasul-rasul lain tidak seperti. Nah, itu sedih. Jadi kata Allah, yang kamu derita dari umatmu yang kafir itu bukan kamu sendiri. Rasul-rasul sebelum kamu pun seperti itu. Nah, ini menjadi hiburan buat Rasulullah. Fama min nabiyyin ya ba'athahu Allahu illa kana lahu a'daun yuharibunahu wa yu'adunahu. Tidak ada seorang nabi yang Allah utus, ya, tidak ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus sebelum kamu kecuali nabi itu mempunyai musuh-musuh. Yuharibunahu wa yu'adunahu, yang selalu memeranginya dan selalu memusuhinya. Nah, ini merupakan hiburan. Jadi nabi kita tidak merasa sendirian yang diperlakukan oleh kaumnya seperti itu, tetapi nabi-nabi sebelumnya sama seperti itu. Nah, ini merupakan hiburan, ya. Kan orang itu sedih kalau dia menganggap dia doang yang seperti itu. Ini enggak, semua rasul seperti itu. Oleh karena itu fala yai'asu wa la yahzan ala ma yalqahu min sonadidil kufri wa tughyan. Oleh karena itu nabi kita tidak putus asa. Setelah turun ayat ini tidak berputus asa, tidak sedih atas apa yang nabi terima dari perlakuan orang-orang kafir. Sonadid artinya tokoh-tokoh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Nah, inilah ayat nih yang menghibur Nabi tadi itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Nah, inilah ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa memang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi undang-undang Allah. Demikianlah Allah berfirman, ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Aku telah menjadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Jadi enggak semuanya orang demen. Ya. Banyak musuh. Baik itu musuhnya dari golongan bangsa setan atau dari bangsa jin. Jadi
setan ini bukan hanya dari bangsa jin, ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa jin. Syayatinal insi, nah itu setan-setan bangsa manusia. Wal jin, nah setan-setan memang dari bangsa jin. Itu musuh-musuh Islam, musuh-musuh perjuangan, musuh-musuh kebenaran yang hak, selalu dimusuhin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, ya antara mereka dengan mereka, maksudnya mereka musuh itu, antara musuh dengan musuh. Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling, bukan saling yuhi mewahyukan, ya saling apa? Saling merencanakan, saling menipu, ingin memperdaya Rasulullah. Zukhrufal qauli ghurura. Nah, mereka para setan-setan itu memberikan zukhrufal qauli ghurura, memberikan ya ucapan-ucapan yang indah-indah supaya orang-orang tertipu. Tertipu itu artinya jangan mengikuti Muhammad, jangan mengikuti Rasul. Nah, itu setan yang membuat orang-orang itu tertipu, tidak mau mengikuti ajakan Nabi. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Nah, seandainya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya mereka enggak akan melakukan tipuan-tipuan itu. Memang sudah menjadi sunnatullah. Yang namanya dakwah, ya tidak selalu jalan mulus, ada aja ya yang tidak menyukai, ada yang menghalang-halangi. Fadzarhum wa ma yaftarun. Nah, hendaknya kamu waspada, ya, berhati-hati. Wa ma yaftarun, dan apa yang tipu daya yang mereka lakukan itu setan. Walitasqa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Walitasqa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan agar supaya tasqa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, agar supaya orang-orang yang hatinya tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, agar supaya mereka puas, liyardauhu, ya. Nah, ini adalah istidraj, ya. Nah, jadi istidraj uluran dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat apa yang mereka lakukan di dunia memusuhi kebenaran, mereka akan menerima ganjarannya. Wahakada, demikianlah wadhahal bari jalla wa ala li rasulihil karim, ya. Demikianlah melalui ayat suci Al-Qur'an tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Al-Bari jalla wa ala, artinya Allah taala menjelaskan kepada nabinya yang mulia, bahwa sunnatul anbiya qablahul ibtila. Artinya sunnatul anbiya memang sudah menjadi ketetapan, ya, sudah menjadi aturan dan ketetapan Allah. Para nabi selalu diapain tuh, ya, menerima segala macam ujian dan cobaan, ya, dari kaumnya. Tujuannya adalah apa? Liya'zuma lahumul ajru wasawab, supaya pahala, ya, pahala para nabi dan rasul itu menjadi besar, ya, kalau dia sabar menerima segala macam, ya, kejekan, hinaan dan lain-lain. Fal yasbir, oleh karena itu sabar, ala hukmillahi wa qada'i, sabar terhadap ketentuan Allah. Fa innal aqibata lil muttaqin. Nah, maksudnya fa innal aqibata al-hamidah al-mahmudah, akibat yang baik, ya, dia akibat ada dua, ada akibat baik, ada akibat buruk. Karena ini muttaqin, ya berarti akibat baik. Akibat baik
selalu menyertai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi gak usah gusar, gak usah sedih. Nah, itulah tadi caranya Allah menghibur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Diberikan judul oleh Tuan Musonib, Syahadatullahi kafiyatun li rasulihi. Nah, syahadatullah, kesaksian Allah bahwa beliau itu adalah nabi dan rasul udah cukup. Ya, udah cukup ya. Artinya apa? Seandainya kaumnya enggak percaya, kaumnya mendustakan, Allah aja udah cukup. Ya. Seandainya kaumnya enggak percaya, mendustakan, nah Allah udah cukup yang membenarkan dan yang menyaksikan kalau beliau adalah seorang nabi dan rasul. Bahkan seandainya seluruh umat manusia ya mendustakan, Allah yang membenarkan cukup. Artinya cukup itu lebih dari cukup. Seandainya Allah ya membenarkan, sedangkan manusia semua mendustakan, pembenaran Allah satu udah cukup, itu melebihi daripada seluruh makhluk yang ada di dunia. Wa ba'da an dzakara ta'ala iktirahatil musyrikin. Nah, setelah Allah menyebut pada ayat berikutnya, pada ayat sebelumnya gitu. Selalu ada munasabah antara ayat dengan yang telah lalu dengan yang akan datang. Setelah Allah Ta'ala menyebut tentang iktirahatil musyrikin, tentang permintaan-permintaan, usulan-usulan, permintaan orang musyrik ya. Artinya mereka itu mau beriman tapi minta ini sama seperti umat-umat dulu. Umat dulu minta sama rasulnya, tapi mintanya ini bukan karena ingin beriman, hanya ngejek-ngejek aja. Buktinya udah diturutin permintaan mereka, tapi mereka tetap aja nggak beriman. Nah, berarti kan mintanya bukan karena benar ingin beriman. Nabi Nuh, Nabi Soleh, kaumnya minta supaya Nabi Soleh ngeluarin onta dari gunung, dari batu. Kan mintanya kagak-kagak. Ya. Tuh, kalau mintanya, tolong minta doain sama Allah supaya kami dapat petunjuk. Bagus itu. Ya. Kalau kamu benar, tolong mintain sama Allah Tuhan kamu supaya aku dapat petunjuk. Itu yang benar. Ini mintanya apa? Onta keluar dari batu. Nah, demikian juga Nabi Muhammad itu. Fi ayatiyahu Muhammadun bima yatlubunahu min mu'jizat. Pada waktu zaman Nabi Muhammad, umatnya pun minta mukjizat-mukjizat seperti mukjizat nabi-nabi yang terdahulu. Nah, cuman bedanya kalau nabi ini nggak diturutin. Ya. Kalau yang lain kan turutin. Nah, karena udah pengalaman ya, umat-umat dulu hanya minta-minta doang. Nah, nggak diturutin ini. Wa dzakara lahu, dan ayat ini menyebut lau atahum bikulli maktarahuhu. Seandainya Nabi mintain sama Allah, kan segala sesuatu dari Allah nih yang ngasih. Seandainya permintaan mereka, Nabi melanjutkan minta sama Allah, dan Allah atahum bikulli maktarahuhu, Allah memberikan apa yang mereka minta. Mana contohnya yang diminta orang kafir kepada Nabi Muhammad? Satu, inzalil malaikah, mereka mau melihat malaikat. Taklim mauta, Nabi Muhammad diminta supaya menampakkan mukjizat seperti Nabi Isa, bisa ngomong sama orang mati. Hasrus sibak wa dawab, kumpulin segala binatang, ya, binatang buas. Ada lagi nih, ya,
minta agar supaya bukit Sofa jadi emas. Tuh. Yaitu kolbi katanya merubah Jabali Sofa, gunung Sofa. Ya. Kan orang tawaf itu dari sa'i dari Sofa ke Marwah. Itu Sofa itu nama bukit kecil. Jadiin emas, ya. Zahaban. Seandainya nih, bukan artinya Allah tidak kuasa, ya. Jadi yang bikin emas dari tanah kan Allah. Nah ini Sofa bedanya apa antara daerah yang memang ada logam emasnya dengan Sofa sama aja. Jadi bagi Allah semua mudah itu. Tetapi seandainya semua permintaan itu diturutin ya oleh Nabi dan direspon oleh Allah, niscaya mereka nggak beriman. Ya. Oleh karena itu nggak diturutin. Falan yu'minu walan yusaddiqu. Mereka nggak beriman dan mereka nggak membenarkan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Ja'atil ayatu huna tuqimul adillah wal barahini tuqimul adillata wal barahina ala wahdaniyatillah. Maka ayat yang berikutnya menerangkan tentang dalil-dalil. Apa itu dalil-dalil? Bukti-bukti al-adillah wal barahin ala wahdaniyatillah, atas keesaan Allah. Jadi mereka orang-orang kafir atau umat itu selalu diajak oleh para rasul termasuk Nabi Muhammad. Ini inti dan dakwahnya Rasul adalah mengesahkan Allah, menuhankan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutui. Ini aja intinya. Jadi semua Rasul ngajak pada kaumnya la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Nah, ketika Allah perintah Nabi Muhammad ya mengesahkan Allah, jangan menyembah selain Allah, itu bukan hanya sekedar diperintah-perintahnya, disertai dengan dalil-dalil akal. Jadi bukan hanya disuruh perintah beriman. Oh tidak. Ya, dikasih apa? Dalil-dalil, bukti-bukti yang nyata dalam kehidupan mereka. Ya, bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar diperintah, tapi disampaikan dalil-dalil. Al-hikmah di sini wa qudratihi, kekuasaan Allah, wa hikmatihi, wa tasbutu bima la yahtamilu syakka. Dalil-dalil yang Allah sampaikan itu yang tidak mengandung keraguan. Anna Muhammadan rasulun min indillah. Nah, ya, bahwa Muhammad adalah rasul, artinya rasul utusan Allah, haqqo yang benar, ya. Nah, jadi mukjizat-mukjizat yang mereka mukjizat yang Allah berikan pada Muhammad itu udah cukup menunjukkan bahwa Muhammad Rasulullah, nggak perlu pakai minta-minta yang lain. Jadi semua mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul sebelumnya diberikan kepada Nabi Muhammad, bahkan lebih aneh gitu. Jadi nggak usah pakai minta-minta, itu aja udah cukup. Yang terakhir adalah mukjizat yang paling hebat adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau mukjizat yang materi, yang sifatnya materi itu cuman kita dengar beritanya doang. Tapi kita nggak bisa menyaksikan, karena kita datangnya belakangan. Tapi kalau mukjizat Al-Quran sampai datangnya hari kiamat, nah masih ada. Nah itulah mukjizat Al-Quran. Itu aja udah cukup. Ya. Dan mereka itu sendiri mengakui. Ya. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang ummi. Ya. Apa ummi? Buta huruf, ya, nggak bisa tulis, nggak bisa baca, tapi menyampaikan Al-Quran ya, dengan bahasa yang sedemikian indah. Ya.
Nah kecuali kalau Nabi Muhammad belajar kuliah lah, kuliah bahasa Arab gitulah. Nah, ya. Nah, kuliah ngambil kuliah bahasa Arab. Nah dia buta huruf nggak bisa. Nah ini kehebatan keindahan Al-Quran mereka akui, tapi nggak beriman. Nah, kenapa mereka nggak akui? Karena Quran menantang, bukan menentang. Quran menantang, kan beda antara menentang dan menantang. Quran menantang mereka yang tidak percaya akan Al-Quran wahyu. Apa kata Al-Quran? Menantang mereka. Kalau kamu tidak percaya Quran itu wahyu dari aku Muhammad Rasul, coba kamu bikin. Bisa nggak bikin seperti Quran? 114 surat, bisa nggak? Nggak ada yang bisa. Padahal yang ditantang bukan orang. Karena Allah Ta'ala memberikan mukjizat. Setiap mukjizat diberikan sesuai dengan masanya. Pada waktu zaman Nabi Musa yang terkenal ilmu sihir, maka diberikanlah mukjizat Allah pada Nabi Musa untuk untuk melemahkan apa itu dilempar tongkat jadi ular. Kenapa? Karena yang ngerti kalau itu mukjizat orang yang punya ilmu sihir. Nah kalau orang yang tidak punya ilmu sihir paling dia hanya manut-manut aja. Apa manut-manut? Heran doang. Itu tongkat dilempar jadi ular. Orang yang tidak ngerti ilmu sihir paling herannya sebatas itu. Nah kalau seandainya hanya sekedar lempar tongkat jadi ular, itu pun bisa dilakukan oleh tukang sihir karena ada ilmunya. Nah kalau orang yang punya ilmu sihir herannya bukan itu. Ini nggak bisa dilakukan oleh ahli sihir. Ini beda dengan ilmu sihir. Berarti ini bukan mukjizat ini. Apa itu? Nah yang tahu ini hanya yang punya ilmu sihir. Apa itu? Kalau ilmu sihir nggak mungkin sihir bisa nelen sihir. Sihir nggak mungkin bisa nelen. Tapi kalau ular Nabi Musa, kan setelah tukang sihir semuanya melakukan kehebatan mereka. Apa itu? Lempar tambang, lempar tali jadi ular. Nah kan sama juga kan. Ngelempar tongkat jadi ular, ngelempar tali, ngelempar tambang jadi ular, sama aja kan? Nah, berarti yang dilakukan oleh Musa itu nggak ada, sama. Tapi bedanya apa ini? Ini yang tidak diketahui oleh orang yang tidak punya ilmu sihir. Apa itu? Setelah ular-ular mereka itu dilempar jadi ular, maka ular Musa nelen. Nah ini yang hebat, ini yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang punya ilmu. Sehingga mereka beriman. Wah kalau ini bukan sihir ini. Benar Musa sebagai Tuhan. Sebagai Rasul ini. Kenapa kata mereka? Menurut ilmu sihir tidak mungkin nelen apa. Nah oleh karena ularnya Musa nelen ular-ular mereka, berarti yang dilakukan oleh Musa bukan sihir. Yang tahu itu siapa? Orang yang punya ahli sihir. Demikian juga waktu zaman Nabi Muhammad yang ditantang itu al-fusaha orang Arab yang ahli bahasa. Karena waktu zaman Nabi Muhammad yang viral waktu itu bukan ilmu sihir, apa itu? Bahasa yang indah-indah. Makanya Al-Quran menantang mereka. Nah, mereka nggak mampu. Akhirnya turunlah tantangan. Dari seluruh Al-Quran 114 menjadi 10. Nggak usah semua 10 surat aja dah, bisa nggak? Fa'tu bi asyri suwarin misli 10 surat. Nggak mampu juga. Kalau nggak mampu 10, turun lagi tantangan menjadi berapa? 1 surat. Ya, fa'tu bi suratin, kalau yang bi asyri suwarin. Nah ini bi suratin min misli 1 surat aja nggak bisa. Padahal 1 surat termasuk surat yang paling pendek, suratul Kautsar.
bikin seperti suratul Kautsar yang pendek aja mereka nggak mampu. Nah harusnya mereka itu seperti tukang sihirnya Fir'aun, masuk Islam, tapi mereka tetap aja nggak beriman. Wih. Jadi nggak usah pakai minta-minta, mukjizat yang sudah ada aja, wah udah cukup sebagai bukti dan dalil kalau Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala memberikan di sini Muhammad Rasul min illah haqqan ayyadahu, Allah kuatin. Allah buktikan bil mukjizat, bukan hanya satu mukjizat as-sati'at yang sangat jelas. Wa min a'zamiha, tuh yang terbesar mukjizatul Quran. Oleh karena itu la hajata ila may yashhadu lahu bin nubuwwah risalah ba'da tilkad dalail, sudah tidak perlu lagi dalil-dalil lain, ya, ala sidqi nubuwati, yang menunjukkan bahwa Muhammad benar-benar seorang nabi dan rasul. Wa fi dzalika yaqulul Quran. Nah, hal ini disebut di dalam Al-Qur'an, ya, mursyidan lahu wa muwajjihan ila wuduhil hikmah. Ya, Quran menyebut, ya, menunjukkan memberikan keterangan bahwa dalil sudah banyak, sudah tidak lagi perlu ada dalil-dalil lain. Mana itu ayatnya? Apa ghairallahi abtaghi hakaman? Apa ghairallahi abtaghi hakaman? Nih, Allah porak-porak bertanya. Kalau porak-porak kan artinya Allah udah tahu, cuman porak-porak bertanya, ingin meluruskan kesesatan mereka. Kata Allah, apa ghairallah, ini kan kayak orang bertanya tuh. Kan ada tanda tanya tuh, ya. Gitu. Apa ghairallah abtaghi hakaman? Apakah selain Allah aku masih minta? Apakah selain hukum Allah masih aku minta hukum, ya gitu. Hukum Allah ini udah cukup segala-galanya, nggak perlu mencari-cari RUU, kan bikin RUU rencana, masalah biayanya aja berapa tuh, ya, RUU nanti direvisi di ini. Jadi Allah udah kasih hukum kepada hambanya ini, udah kita hanya menjalani. Jadi pemerintah itu tugasnya menjalani, bukan pemerintah itu mencari membuat undang-undang. Kecuali undang-undang lalu lintas, nah gitulah. Undang-undang bagaimana supaya nggak banjir, nah itu bikin satu undang-undang. Tapi kalau undang halal ini, nah itu udah nggak perlu, udah ada semua, Allah yang bikin tuh undang-undang, ya, nggak perlu pakai, ya, sidang-sidang bikin undang-undang. Nah, jadi kata Allah, apa ghairallah, katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah selain Allah aku masih mencari-cari hakam. Hakam itu kan artinya, ya, seorang yang menentukan hukum, yang membuat hukum. Wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala, Allah sudah turunin kitab Al-Qur'an, semua ada di situ. Secara rinci udah ada. Apa aja ada. Wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, kitab suci, Yahudi, Nasrani, mereka itu tahu bahwa, ya, Al-Quran yang Allah berikan kepada Muhammad itu benar. Tahu dari mana? Karena mereka membaca Taurat, membaca Injil. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah disebut di dalam kitab suci mereka, ya, bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang Rasul namanya Muhammad. Bapaknya siapa, ya, tanda-tandanya semua udah lengkap, ya. Nanti akan diturunin Quran. Jadi orang yang tahu tuh mereka itu melalui kitab suci mereka. Fala takunanna minal mumtarin, ya. Janganlah kamu, nah ini namanya sindiran. Masa iya Nabi
ditegur oleh Allah, wahai Muhammad, janganlah kamu orang yang ragu-ragu. Nah, Nabi Muhammad ragu-ragu ini di sini. Jadi nyebutnya Muhammad, tapi maksudnya siapa nih? Mereka yang sampai saat ini masih meragukan kebenaran Islam. Tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ya, jadi udah ditentuin hukumnya ya di dalam Quran. La mubaddila li kalimatih. Udah tidak dirubah-rubah. Allah sudah tidak akan merubah-rubah ketentuan-ketentuannya. Kamu hamba yang taat harus mengikuti ketentuan Allah. Wa huwas samiul alim. Dialah Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui akan ya hambanya. Karena dia yang bikin, dia tahu. Nah, ini ayat ini, kenapa ayat ini tadi, apakah jadi Nabi diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada orang musyrik, apakah aku ini masih butuh gitu ya? Sementara udah ada hukum, apakah aku butuh dengan hukum selain Allah? Jadi Nabi disuruh katakan ini kepada mereka gitu. Nah, sebabnya apa? Ini ada sebab nuzul ayat, sebab turun ayat. Laqad talabal musyrikuna min Rasulillah, tuh. Orang-orang kafir minta sama Rasul hakaman, minta sama Rasul supaya ya Rasul menunjuk siapa nih yang menjadi apa? Menjadi hakim. Yang dapat tuh, yang dapat menentukan hukum apabila ada perselisihan min ahbaril yahud awin nasara ya. Ya dari kalangan ya ulama Yahudi dan Nasara liyukbiruhum amma fi kutuwihim, agar supaya ulama ya Yahudi Nasara ngasih tahu yang ada di dalam kitab mereka min amri Muhammad, mengenai Muhammad ini ya. Tuh. Faja'atil ayatul karimah tulakkinuhul hujjata damighah ya. Maka datanglah nih ayat Quran tadi tuh, apa ghairullahi abtaghi tadi ya. Ayat ini apa? Tulakkinuhul hujjata damighah, memberikan ya, memberikan dalil yang apa itu? Dalil yang ya mematahkan ya, mematahkan permintaan mereka. Apa kata ayat ini? In talabu minka tahakuma, tuh itu tadi itu, apa ghairullahi abtaghi hakaman, ini ayat tafsirnya. In talabu minka tahakum, jika mereka orang Yahudi Nasrani minta dari engkau wahai Muhammad at-tahakum ya, at-tahakum apa ya? Minta ya hakim ya selain gitu, selain Muhammad. Faqul lahum, katakan apa ghairullahi. Nah itu, jadi Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, menjawab permintaan mereka. Apa ghairullahi atlubu hakiman ya, apakah selain Allah aku minta hakim selain Allah yang membuat undang-undang gitu ya. Qadiyan baini wa bainakum, yang memutuskan ya mana yang benar antara aku dan antara kalian. Ama takfi syahadatullah, apakah belum cukup? Apakah belum cukup kalau Allah yang menyaksikan kalau aku ini benar? Jadi kan mereka minta ya, minta ditunjuk seorang hakim dari kalangan mereka. Hakim itulah yang memutuskan benar nggak Muhammad sebagai Rasul, nah gitu. Benarkah Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Nah, mereka itu minta supaya dari kalangan mereka ditunjuk hakim. Nah, Allah ajarin jawaban. Allah sudah membenarkan aku ini sebagai Rasul, sudah tidak perlu lagi siapa? Tidak perlu lagi bertakim kepada siapapun. Tuh ya. Apakah tidak cukup Allah yang menyaksikan aku sebagai Rasul? Bi anni rasuluh wa qad ji'tukum bi hadzal kitab. Mana buktinya kalau aku ini Rasul? Ini di Quran, tuh. Quran nih. Tuh, ya. Oh. Alkitabul Mu'jiz, Quran mukjizat terbesar.
bi awdahi bayan wa akbari burhan. Quran adalah apa itu? Ya, dalil yang paling jelas. Ya dulu ada sidqi yang menunjukkan bahwa aku benar seorang rasul. Wa ulama il yahud wa nasara ya'lamuna annahu, ulama Yahudi dan Nasrani itu sesungguhnya mereka itu tahu kalau Muhammad itu benar. Tahunya dari mana? Itu tadi di dalam kitab mereka ada itu. Annal Qur'ana haqq. Mereka itu tahu Quran itu benar, datang dari Allah, bukan buatan Muhammad. Li'annahu ja'a muwafiqan. Karena apa yang ada di Al-Qur'an sesuai itu. Lima indahum minat Taurat, lima indahum fit Taurat yang ada pada kitab Taurat dan Injil mereka. Fi kulli ma akhbara anhu, semua yang diberitahu di dalam Quran tentang kisah-kisah Nabi Adam, ya. Kan di dalam Taurat ada apa itu namanya Khuruj, ada keluaran, ada semua ada itu yang ada di Taurat ada di Quran. Fi kulli ma akhbara anhu, pakai patatluhuna minni an aj'ala baini wa bainakum hakaman. Ya, jadi Allah sebagai hakim sudah cukup. Buktinya sudah cukup itu Quran. Kenapa kamu masih minta saja kepada aku agar supaya aku memilih di antara ya kamu itu seorang hakim tuh ya yang memutuskan siapa yang benar siapa yang salah ya. Ana unasan min ahlil kitab hadza sya'ni fi ghayatil wuduh wal bayan. Nah inilah sangat jelas ya. Jadi Allah perintah kepada Rasul untuk Nabi Muhammad untuk apa? Ya, menjawab permintaan mereka. Mereka minta supaya dari kalangan mereka ditunjuk seorang hakim ya, yang membenarkan apakah kamu itu benar-benar Rasul atau tidak. Jadi Allah perintah Nabi menjawab ya. Ya. Jadi selama Allah Ta'ala sudah membenarkan kalau aku ini Rasul, sudah cukup, tidak perlu mencari hakim-hakim yang lain. Nah, dan buktinya mana? Nah, buktinya Al-Quranul Karim. Dan sesungguhnya mereka sebenarnya tahu itu. Ya. Quran itu benar, Rasul itu benar. Dari mana tahunya? Karena di dalam Taurat ada di sana. Cuman mereka ya, ya namanya apa? Ya. Keras kepala ya. Baik. Sampai di sini aksarul bashar dolun. Kebanyakan manusia dolun. Nah, ini bukan hanya waktu zaman turunnya Quran. Ya, sepanjang masa yang namanya manusia itu kebanyakan apa? Ya. Nah, kalau umat manusia sekarang ini jumlahnya ada 6 miliar. Kira-kira 6 miliar. Cina aja itu 3 miliar ada. 3 miliar. Kemudian yang nomor 2 India bangsa 2 miliar ada penduduknya, 2 miliar. Itu 3 sama 2 kan 5. Yang lain-lain ini ya. Paling 1 miliar, mungkin 6. 6 miliar. Yang beragama Islam berapa? 1 miliar aja nggak ada. Yang paling banyak kita doang 200 juta. Kalau negara lain selain Indonesia dikumpulin orang Islamnya masih banyakan kita. Ya, paling-paling yang beriman 0,5 miliar dari 6 miliar. Jadi berarti banyakannya mana? Aksarul basar boleh. Baik, Allah alam, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi